warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mencapai cita-cita. Welcome to my YouTube channel bersama dengan aku Hikmah. Sharing is caring. Kalian calon Audi LPDP tahun 2023, tonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip sama sekali supaya kalian mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan beasiswa LPDP. Aku juga mohon support kalian untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Pada video kali ini aku bakal berfokus pada penyusunan IC. Untuk sebelum-sebelumnya memang sudah ada ya video aku terkait dengan IC, tapi di sini aku mau melengkapinya kembali. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kalian akan menyusun IC beasiswa LPDP. Tentunya sesuai dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditetapkan di LPDP. Sebenarnya supaya IC kalian itu sesuai ya dengan ketentuan LPDP, itu sebenarnya ada 3 poin penting yang harus kalian ketahui. Untuk poin yang pertama yaitu adalah jumlah kata, yang mana jumlah kata sesuai dengan ketentuan LPDP adalah minimal 1.500 kata dan maksimal 2.000 kata. Jadi jangan sampai melebihi itu atau kurang dari 1.500 ya. Jangan sampai lebih dari 2000 atau kurang dari 1500. Jadi pasin aja 1500 sampai 2000. Kalau aku ya mendingan aku mentokin nih 1900 berapa gitu ya. Yang terpenting nggak sampai 2000. Untuk poin yang kedua yaitu to the point, jadi jangan terlalu berbelit-belit. Misalnya paragraf pertama membahas tentang apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Jangan sampai di dalam satu paragraf kalian nggak tahu nih inti kalimatnya apa. Jadi mulai sekarang tentukan nih per paragraf itu intinya apa yang ingin kalian sampaikan. Kemudian untuk poin yang ketiga yang nggak kalah penting banget adalah ketika kalian sudah menentukan nih per paragrafnya itu intinya apa ya, antar paragraf, misal paragraf pertama dan kedua, kemudian kedua dan ketiga dan seterusnya itu harus sinkron, harus nyambung gitu antara paragraf pertama dan kedua. Nah itu emang tidak mudah juga ya, oleh karena itu kalian harus menyusun draftnya dulu, kemudian kalian baca kembali apa yang kurang, apa yang perlu diganti dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu untuk membuat atau menyusun IC itu nggak hanya semalam aja besti ya, jadi harus memerlukan beberapa waktu yang mana kalian udah nyusun draftnya, kalian koreksi kembali, sampai IC kalian udah benar-benar bagus dan siap untuk disubmit. Oke, di sini aku bakal menjabarkan poin-poin penting dari setiap paragraf. Untuk paragraf yang pertama yaitu ada 3 inti bahasan pokok yang harus ada di dalam paragraf 1. Yang pertama tentunya adalah ceritakan identitas diri kalian. Ini secara singkat aja. Kemudian untuk yang kedua yaitu terkait dengan prestasi atau cita-cita dan motivasi kalian. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pengalaman atau ketika kalian mengikuti sebuah organisasi nih, ketika kalian S1 dulu ya, intinya terkait dengan pengalaman-pengalaman organisasi. Misalnya nggak hanya pengalaman organisasi, pengalaman kegiatan sosial nih kalian bisa juga cantumin di paragraf pertama. Misalnya kalian aktif ya dalam kegiatan sukarelawan, itu menjadi poin plus tentunya. Oke, untuk paragraf kedua yaitu terkait dengan permasalahan yang terjadi di Indonesia atau terjadi di lingkungan kalian. Jadi untuk paragraf kedua ini kalian fokus pada intro permasalahan atau isu yang terjadi di daerah kalian. Nah, ketika paragraf kedua adalah intro dari permasalahan, untuk paragraf ketiga yaitu masuk lebih dalam terkait dengan
permasalahan yang kalian angkat. Misalnya tadi kan intronya kan berdasarkan data bla bla bla. Kemudian untuk masuk lebih dalam ke dalam permasalahan itu kalian sebutkan nih apa iya gitu ya, ada masalah tersebut di daerah tersebut gitu ya. Itu kalian jabarkan di paragraf ketiga. Nah, untuk paragraf keempat yaitu terkait dengan to the point permasalahan. Intinya ketika kalian sudah ada intro permasalahan berdasarkan data, kemudian masuk ke dalam permasalahannya, selanjutnya adalah inti dari permasalahannya itu apa sih gitu ya. Berdasarkan fenomena yang terjadi di kota A misalnya, bla bla bla. Jadi terdapat permasalahan sebagai berikut. Nah, kalian lebih rincikan di paragraf keempat. Intinya untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu menyangkut terkait dengan permasalahan yang kalian angkat. Permasalahan yang kalian angkat ini ya, baik itu di Indonesia atau terlebih lagi menurut aku harus lebih spesifik nih di kota mana. Selanjutnya setelah kita membahas permasalahan di paragraf kedua, ketiga, dan keempat, untuk paragraf kelima yaitu terkait dengan tawaran solusi yang kalian berikan. Jadi setelah kalian menjelaskan sedetail mungkin di 3 paragraf terkait dengan permasalahan, kalian juga harus memberikan tawaran-tawaran solusi ya, yang menurut kalian make sense dengan permasalahan yang sudah kalian angkat. Hal ini dapat menunjukkan apakah kalian mempunyai problem solving yang bagus dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, untuk paragraf ke-6 yaitu ada 2 poin penting yang harus kalian utarakan. Yang pertama adalah pentingnya melanjutkan studi dan alasan kalian memilih beasiswa LPDP. Di sini kalian bisa hubungkan dengan sebenarnya apa sih cita-cita kalian yang membuat kalian harus melanjutkan studi. Misalnya nih jadi dosen. Jadi dosen kan nggak mungkin lulusan S1. Tentunya minimal harus lulusan S2. Itu juga merupakan salah satu syarat ya, salah satu alasan ya kenapa saya melanjutkan studi. Karena memang kontribusi yang ingin saya berikan misalnya menjadi dosen yaitu harus mempunyai pendidikan minimal S2. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian alasan memilih beasiswa LPDP. Nah, kalian ini bisa sesuaikan nih dengan visi misi LPDP dengan karakter pada diri kalian. Selanjutnya untuk paragraf yang ke-7 yaitu terkait dengan alasan kalian memilih program studi tersebut. Tentunya kalian kan ada yang linear ya dengan S1 dulu, tapi ada juga yang nggak linear ya. Aku juga menemukan beberapa yang seperti itu. Nah, kalian harus mempunyai alasan nih kenapa kalian misalnya aku pribadi S1 manajemen kemudian S2 manajemen. Ada juga loh yang S1-nya ilmu komunikasi kemudian S2-nya manajemen. Nah, itu kalian perlu ya untuk menjabarkan alasan kalian kenapa memilih program studi tersebut. Selain itu, kalian memilih program studi itu misalnya di universitas mana, kenapa gitu ya. Jadi setiap prodi kan tentunya mempunyai keunggulan masing-masing ya. Misalnya Magister Manajemen di UGM tentunya berbeda dengan Magister Manajemen di universitas yang lain. Nah, kalian harus tonjolkan tuh kenapa memilih Magister Manajemen di UGM bukan di universitas yang lain. Nah, di situ kalian bisa menyebutkan akreditasi dari manajemen atau prodi kalian itu apa, baik secara nasional maupun internasional. Kemudian fasilitas pendidikan, kemudian mata kuliah apa yang diampuh. Intinya kalian harus benar-benar menguasai apa sih yang kalian dapat ketika kalian itu mengambil program studi tersebut di universitas yang kalian tuju. Selanjutnya untuk paragraf ke-8 yaitu mimpi saya untuk Indonesia dan rencana apa yang akan saya lakukan. Nah, ini berkaitan dengan rencana kontribusi. Misalnya nih, kebanyakan dari kalian kan di daerah kalian ada UMKM gitu ya. UMKM-nya nggak berkembang. Kenapa nggak berkembang? Nah, itu juga bisa diangkat misal kalian itu ya, jurusannya kayak aku misalnya, atau berhubungan dengan ekonomi dan bisnis. Di daerah saya tuh UMKM-nya misalnya kurang karena bla bla bla. Padahal sayang banget nih, UMKM itu kan salah satu ya lembaga yang dapat mendongkrak perekonomian gitu ya. Jadi kalian harus menyebutkan nih langkah kalian dalam mengatasi masalah UMKM itu apa kontribusinya.
Apakah melakukan penyuluhan, pelatihan, atau misalnya sosialisasi apa gitu ya, sosialisasi digital marketing, bisa gitu ya. Jadi tergantung dari kontribusi apa yang akan kalian lakukan atau rencana kalian ke depannya itu seperti apa. Untuk paragraf 9 ini terkait dengan rencana. Jadi kalau aku dulu pribadi aku bagi menjadi 3 ya. Jadi rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Misalnya rencana jangka pendeknya untuk saat ini, misal aku jadi award di LPDP, itu apa yang aku lakukan gitu ya. Atau setelah lulus studi apa, misalnya menjadi dosen awalnya. Kemudian rencana jangka menengahnya apa, rencana jangka panjangnya apa gitu. Jadi untuk rencana ini dimasukkan ke dalam satu paragraf yang itu secara detail gitu ya. Intinya di paragraf ke-9 itu terkait dengan rencana apa sih yang ingin kalian lakukan ke depannya. Tentunya berhubungan dengan kontribusi kalian. Untuk paragraf yang ke-10, yaitu ini nggak kalah penting banget karena berhubungan dengan closing statement. Closing statement ini menunjukkan bahwa apakah kalian layak menjadi awardee beasiswa LPDP. Hal ini bisa ditunjukkan dari perkataan kalian ya. Tentunya di dalam paragraf tersebut harus ada kata kunci. Nah, mau tahu kata kuncinya apa? Yaitu kalian harus menunjukkan bahwa kalian berkomitmen untuk memberikan kontribusi untuk Indonesia atau pada lingkungan kalian. Selanjutnya kalian juga harus menunjukkan nih bahwa yang akan kalian lakukan itu berdampak dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar kalian. Closing statement ini benar-benar berpengaruh ya, karena intinya closing statement itu memberikan pernyataan atau meyakinkan para pembaca gitu ya, membaca artikel kalian, misalnya interviewer ya, atau kan pastinya membaca gitu ya, bahwa kalian itu layak menjadi awardee beasiswa LPDP. Ingat, harus ada satu kata kunci yang ada di paragraf closing statement, yaitu kontribusi. Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat nih bagi kalian yang masih bingung menyusun essay ya. Tentunya ini tidak mudah, tetapi kalian harus mengerjakan essay tersebut dengan hati-hati, step by step. Gak usah terburu-buru, gak usah yang satu malam selesai gitu ya. Tentunya harus kalian buat draftnya dulu, kemudian kalian baca lagi dan baca lagi, sehingga menghasilkan essay yang terbaik sesuai dengan versi kalian. Bagi kalian yang masih mempunyai pertanyaan terkait dengan beasiswa LPDP, kalian bisa DM aku di Instagram pribadi aku. Silahkan follow Instagram pribadi aku dan DM aku, tanya apa aja terkait dengan beasiswa LPDP, insya Allah bakal aku balas. Berusaha semaksimal mungkin dan juga jangan lupa untuk berdoa sehingga hasil yang kalian dapatkan maksimal. Salam sukses dan salam awardee.